memegang dengan teguh, menahan jangan sampai lepas. Nah, maknanya itu memerlukan visi. Kalau pegang kendali, menahan itu artinya visi. Dan kuasa itu bukan visi, bukan materi. Nah, oleh karenanya al-imsak itu pengertiannya mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu yang diikat, nafsu ingin makan, nafsu ingin minum, nafsu ingin paparete, coba majikan di siang hari. Nah itu adalah as-saum. Jadi imsak di situ adalah imsaku hawan nafsi minal akli wasyurbi wal jima'. Menahan, mengendalikan hawa nafsu tentang keinginan-keinginan, ingin makan, ingin minum, dan ingin enging dengan istri kita. Iya. Qala Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani sawma. Allah berfirman bahwa puasa itu adalah al-imsak dari surat Maryam ini kalau tidak salah. Surat Maryam ketika Siti Maryam itu menutup untuk pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap dirinya tentang hamil siapa bapaknya. Kalau kata orang sekarang itu no comment. Iya. Tidak ada komentar, tidak ada jawaban. Ini nadartu lirrahmani sauma. Ini sesungguhnya aku nadartu berjanji kuat lirrahmani kepada Allah sauma untuk berpuasa. Saum di sini aslinya terhadap Siti Maryam adalah tarkul kalam, meninggalkan kata-kata jawaban terhadap orang yang bertanya. Yaitu komen. Nah, sauma itu imsakan anil kalam, mengendalikan untuk tidak ngomong sembarangan terhadap orang lain. Dan ada di antaranya tempo dulu orang yang puasa ngomong. Puasa ngomong itu ternyata lebih berat dibanding puasa makan minum. Sebab apa? Lah ngomong itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan komunikasi. Orangnya ada, tetapi tidak ngomong, tidak saling bertanya, tidak saling komunikasi. Jangan satu hari, kira-kira 3 jam aja udah gak tahan. Untuk sekarang itu ada penyaluran, itu HP. Orangnya berkumpul banyak, tapi nggak nyindir. Orangnya kumpul banyak, tapi nggak ngomong. Nah iya, nggak ada ngomong. Tapi kalau dipikirkan, itu juga dengan HP itu ngomong. Artinya komunikasi. Nah, yang paling lucu lagi itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, semuanya pegang HP, kumpul di satu tempat. Itu nggak ngomong sampai 2 jam nggak ngomong. Kira-kira itu adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang atau tidak benar. Jadi sekarang itu yang namanya sikap individual itu sudah ada di rumah tangga kita. Kalau dulu sikap individual itu ada di masyarakat, paling tinggi baik antara dia dan dia, antara tetangga
hidup tetangga itu. Sekarang itu sudah masuk di satu kamar individual. Sorangan baik. Ai imsakan anil kalam wal maksudi huna al imsaku anil muhtirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yang disebut puasa itu adalah al imsak, mengendalikan keinginan anil muhtirati, menjauhi dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Sejak tulu'il fajri, dari munculnya fajar sekitar jam 4:30 ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, ini kemudian menjadi rukun. Rukun puasa itu ada berapa? Ada 2. Satu niat, 2 itu satu. Satu niat, sebab kalau tidak niat, ini tidak dihitung puasanya, walaupun dia lapar, dan harus mempertahankan laparnya itu sampai sore hari, nggak boleh lupa. Tapi tidak dihitung puasa. Apa tujuannya? Menghormati kepada orang yang banyak. Kan ibu-ibu kalau lagi datang bulan, walaupun sah dia untuk makan dan minum, tetapi hendaknya adalah bersama-sama dengan orang puasa. Kalau pun mau makan, nyumpul, iya, di kamar dia. Tapi masalahnya disi panggil dengan anak-anak, loh, dulu puasa, nggak aku, ikut sendiri nggak puasa. Nah itu kan baik, itu didikan. Makanya disarankan bagi ibu-ibu yang ada halangan itu sama bersama mereka yang berpuasa, kalaupun mau makan atau minum berada di kamar, tidak diketahui yang lain. Yang kedua adalah al-imsak. Rukun yang kedua itu al-imsak, mengendalikan keinginan. Dari keinginan yang 3 sasaran ini: makan, aktivitas makan, atau yang seperti makan. Loh, ada nggak makan seperti makan? Ada. Neri cehi mereka seperti makan. Artinya apa? Membatalkan puasa. Gizi ya. Ketika imsak tidak langsung gosok gigi, tidur karena lelah atau karena kantuk, begitu jam 8 bangun, ayat itu diterin atal ya, daripada sakit itu batal maka sedikit sapi. Iya, benar itu seperti makan gitu. Kemudian minum, dan kemudian keparende, kemudian di siang hari min tulu'il fajri ila ghurubi, sampai terbenamnya matahari. Jadi 3 sasaran. Karena pada satu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah aktivitas itu aktivitas dengan istri itu dilarang semua? Tidak. Jadi asal jangan main basah. Iya, asal jangan main basah. Dipilih-pilih dengan Allah. Bercium dengan Allah. Tidak membatalkan. Ya, dia tidak main basah. Mati. Keluar mandi itu nggak membatalkan. Ya. Tidak jenis. Najis doang, berubah doang. Ubah ulu neta. Ya, ini nanti akan dibahas di bab toharo ya. Bab toharo. Iya.
Yang mah keluar mati langsung makan piring atau nasi. Jadi di ibu-ibu itu cairan yang keluar ada berapa macam? Cairan yang keluar dari bapak-bapak, dari laki-laki ada berapa macam? Yang satu adalah suci, tetapi tidak membatalkan. Harus mandi, tidak membatalkan wudu, tapi harus mandi. Tahu. Baik. Yang harus dijaga, yang harus diimsak dari sengaja atau tidak sengaja itu adalah 7L. 7L. Nah, 7L ya. 7 liang. 7 liang. Iya, 5 di atas dan 2 di bawah. Jelas tadi baik, jelas. 5 di atas itu adalah telinga 2, hidung 2, ya, ayat sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, dan mulut 1. Udah, jaga 5 ini dari kemasukan air dunia, benda-benda dunia, baik benda lembut, halus, atau benda kasar, cair atau padat. Yang 2 adalah di bawah, yaitu di depan dan di belakang. Apabila ini semuanya terpelihara dari kemasukan atau dimasukkan dari benda-benda duniawiya, ini insya Allah masuk dalam persyaratan sahnya puasa. Tapi salah satu kemasukan atau dimasukkan dalam kesengajaan, ya batal puasa. 7 liang, 7L, pelihara 7L menuju kesahan puasa. Wah, itu kayak gampang. L, liang, manfaat. Nah, ada satu persoalan. Gimana kalau kita ada unsur kesengajaan memasukkan benda dari luar ke dalam, tapi di luar daripada 7 itu? Ini tidak membatalkan. Seperti suntik, vaksin, itu tidak membatalkan pada puasa. Nah, kalau infus ini batal ya? enggak, ada 2. Jika infus itu digunakan oleh orang yang haus untuk meninggalkan keadaan puasanya, batal. Tapi kalau infus itu adalah memasukkan cairan untuk proses penyembuhan, maka ini tidak batal. Haus, kira-kira jam 2, buka klinik, terus haus amat, hanang itu lebih daripada haus. Coba dikukus supaya segar. Nah, itu batal yang begitu itu. Tapi ada orang yang sakit yang memerlukan ada infus makanan itu, ya, supaya segar. Nah, itu adalah penyembuhan dan itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa, ada lagi pengobatan dengan cara memasukkan satu kapsul ke liang anus. Ini ada kan? Nah, kalau ini batal, sebab masuknya melalui L7 itu. Ada yang sangat sulit. Dia kalau diambil, dia batal puasa. Tapi kalau dipotong
pasti akan masuk. Nah ini contohnya begini, ada seorang yang setelah sahur kemudian sholat dia langsung tidur, ternyata ada di mulutnya itu benang yang sebelah, yang separuh benang itu ke dalam, yang separuh di sini. Agak sulit. Namun santana sari tegas. Ini gambaran aja. Kalau dimasukkan berarti termasuk di dalam, memasukkan benda dari luar ke dalam, batal. Kalau ditarik, ini termasuknya kategori muntah, sengaja deh. Muntah ini adalah membatalkan pada puasa. Jadi harusnya bagaimana? Supaya ulang tenggelam, Pak. Gambar bahan batu kan. Ya, dan kalau ngabang bahan batu adalah unsur kesengajaan supaya satu. Maksudnya supaya ulang tenggelam, kamu harus gitu balik. Tidak nyaman. Bukan anggap baik itu dia tidak nyaman. Berapa kayak ngobrol di rumah. Namanya tebatu. Ya, ada sebuah keterangan yang menjelaskan harusnya dipaksa. Istiqrah. Iqra itu dipaksa. Saya seperti seorang jawara gitu, paksa. Minum dicabok. Kasihan kan? Nah, di bawah ancaman itu dia minum tidak batal. Nah itu. Maksud saya itu adalah sebuah kasus. Kiaskan pada kasus-kasus yang lain. Apabila ada seorang yang berbuka karena ada ancaman, insya Allah tidak membatalkan pada puasa. Kasus-kasus ini. Ya. Ang ada yang diancam lagi. Malah mengancam Al-Quran. Baik. Sekarang itu belum sampai pada ininya ya, belum sampai pada ketentuan hukumnya. Ini baru puasa dan kasus-kasus yang ada pada puasa yang terjadi ketika berpuasa. Subhanallah sekarang menceritakan tentang keutamaan puasa fadilah. Hadisnya satu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyam junnatun wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal fa inna syatimahu ahad fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakun inni shaimun marratayn walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fa misaimi atyabu indallahi yawmal qiyamah min rihil miski walis-shaimi farhatani yafrahu idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Di hadis ini ada beberapa perawi yang disatukan untuk menggambarkan fadilahnya atau keutamaannya puasa.
bukan puasanya yang utama, tetapi orang yang mengerjakan puasanya itulah yang dianggap mulia, dianggap baik, kedudukannya mumpuni Allah. Jadi bukan puasanya, tapi orang yang melaksanakan puasanya. Jangan keliru. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, berfirman Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Ini namanya hadis qudsi. Hadis itu ada dua, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu sabda Rasul, tapi sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis qudsi. Kalau membaca tidak perlu suci dari hadas besar. Kalaupun mau dipegang tidak harus suci dari hadas kecil. Itu hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Hadis Rabbani. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh perbuatan manusia itu kembali kepada manusia atau milik manusia. Illa siyam, kecuali shaum, kecuali puasa. Wa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu kepunyaan aku, kata Allah. Wa ana ajzihi, dan akulah yang langsung membalas puasa itu. Nah ini di sini ini ada 3 pengertian. Semua amal manusia itu adalah milik kepunyaan manusia itu sendiri, karena dilakukan, dia melaksanakan perintah pada manusia. Dia melakukan perintah itu, kemudian pahalanya untuk dia sendiri, manusia. Berbeda dengan puasa. Puasa itu sendiri adalah keadaan Allah. Puasa itu keadaan Allah. Bahkan termasuknya kalau ini disebut itlaq, puasa itu sendiri adalah sifat Allah. Habis Allah itu nggak makan, nggak minum, nggak punya istri. Kalau punya istri kan berarti punya syarif, batal nanti wahdaniannya. Jadi sejatinya puasa itu adalah memang kelakuan Allah. Jadi orang yang melakukan puasa adalah sama seperti lagi menyerap sifat-sifat Allah yang agung. Nah, kalau manusia menyerap sifat-sifat Allah yang maha agung, maka manusia ini akan terangkat keagungannya, kesuciannya. Itu asrornya menurut Imam Al-Ghazali, rahasia-rahasianya puasa. Seorang yang berpuasa tokohnya adalah sedang menyerap dan mengikuti kelakuan Allah. Tidak makan, tidak minum. Cuma bedanya ya bedalah antara makhluk dengan Allah. Kalau Allah itu terus menerus puasa, keadaannya puasa. Kalau manusia kan ada jeda, puasa, buka, puasa, buka, puasa, buka. Kenapa? Karena manusia punya perut. Nah itu, perut itu minta diisi. Yang nantinya, maka Allah ciptakan mulut. Berarti mulut adalah jalan untuk cara mengisi perut. Setelah dibuat mulut itu, diciptakan mulut, nah, nanti diwadahi oleh perut, maka
tidak harus membuat peterusan di bawah kanjut. Dulu ingat tak? Sebelah sana itu anus itu. Nah ini supaya put aja. Iya, sebab kalau di bawah lutut kelewatan. Di atas lutut jauhan. Nah, jadi itu ada mulut, ada perut untuk wadah segala sesuatu yang masuk melalui mulut. Harus ada penyaluran, itu anus itu. Kalau tidak itu bahaya. Sebab kalau tidak ada peterusan, tidak ada, biasanya kalau itu tuh pelepasan atau penglepasan. Pembuangan. Iya, apa? Pelepasan atau pelepasan? Pelepasan. Nah itu justru kita nggak salah. Kalau untuk siswa yang sudah tamat 3 tahun, tamat semester, kemudian sudah mendapat ijazah dan ini diwisuda dan dilepaskan, itu menyebutnya pengelepasan, ya kan? Pengelepasan dari madrasah ke masyarakat. Sedangkan untuk yang kita peterusan itu adalah pelepasan. Jadi indah ternyata puasa ini manusiawi tetapi juga rabbani. Iya. Di satu sisi puasa adalah rabbani, menyerap sifat-sifat ketuhanan, dan ini dalam rangka pensucian. Di sisi lain adalah manusiawi. Kemudian yang kedua, fa innahu li, nah ini yang disebut rabbani. Maka sesungguhnya puasa itu kelakuan aku kata Allah. Aing pan kedahar, aing teu minum, aing teu pamaren. Oh, pamaren itu itu bukan. Sebab dalam boga mah aya syahid teh. Nah ini yang paling hebat. Wa ana ajzi, dan aku sendirilah yang langsung memberikan balasan. Kenapa? Rahasianya bahwa di puasa itu adalah tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah. Hatta malaikat pun tidak ada yang mengetahui bahwa orang itu puasa atau tidak puasa. Iya. Nah ya lagi. Bagaimana jelema anu puasa numpuk di kamar habis 2 di kamarnya. Tadi kan habis 2 kan. Satu masuk rumah. Itu satu. Kemudian masuk kamar habis 2 tuh. Malaikat tetap mengetahui. Tapi dalam kondisi puasanya itu sendiri malaikat tidak tahu. Bagaimana? Malaikat tidak tahu. Nah, puasa itu bukan merupakan perbuatan gerakan yang bisa diketahui oleh sensor malaikat. Puasa itu merupakan sesuatu inner yang ada di dalam diri pribadi manusia, di hati. Nah, malaikat nggak tahu itu yang ada di dalam hati. Puasanya apa? Puasa-puasaan, apa puasa benar? Nah, puasa-puasaan ini aku biasa. Ya masih sebagai ini juga anekdot ya. Artinya ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Sengaja masuk ke kamar, mudah, segar, keluar, biasa. Aksinya itu sudah tidur. Nah ini yang tertawa ini pengalaman kayaknya. Nggak pengalaman dari tetangga lu lah. Waktu minumnya mereka tahu. Waktu minumnya mereka tahu karena bergerakan. Iya. Tapi ketika puasanya setelah minum itu batal atau tidak, itu yang tidak tahu. Nah oleh karenanya inilah rahasia
makanya wa ana azibi, aku sendiri yang langsung membalasnya karena aku yang paling tahu tentang hati seseorang. Puasanya apa pengen karena perhatian dari manusia ataukah karena Allah, itu yang paling mendasar. Adanya puasa karena perhatian orang, banyak. Seorang suami untuk diperhatikan oleh istrinya bahwa suaminya puasa, ya puasa. Di dalam hatinya, aku puasa ini adalah nyongkok pada istrinya, tahu nyongkok, merayu supaya nanti sore-sore kita jajan bisa dikasih buat buka puasa. Padahal ini yang puasa mengharapkan perhatian orang lain atau disebut, kalau dia nggak disebut ria itu karena apa? Puasa nggak ada gerakan. Kalau sholat ada ria itu. Hidup. Iya. Sampai ngangkat takbir. Allah. Itu aku yang takbir. Supaya tahu aku khusyuk pada sholat. Nah, karena digerakkannya di puasa. Nggak ada ria itu. So, di puasa nggak ada ria. Makanya puasa ini termasuk kedap dari orang. Ya. Wa ana ajibihi. Satu, dari sisi kualitas puasa. Yang kedua, dari segi kuantitas pahalanya. Paling rata-rata setiap kebaikan dibalas 10. Tapi puasa bisa melebihi dari 1000. Lebih daripada 1000 ini dari segi kuantitas pahala. Dan tidak ada ukuran lagi menurut manusia. Sudah Tuhan saja yang tahu. Itu dari situ. Kemudian wasiat junnatun. Siang puasa itu adalah sebagai benteng, sebagai perisai, sebagai penghalang, baik secara fisik maupun secara psikis. Puasa secara psikis adalah sebagai benteng untuk memperisai diri manusia itu dari terjangan api neraka. Di secara fisik, puasa itu adalah sebagai perisai untuk melindungi orang dari penyakit-penyakit yang menghancurkan, yang merusak pada manusia itu. Jumlah maniun minal ma'asi, di sini secara psikis bahwa puasa itu adalah mencegah dari maksiat. Itu harapan. Tapi banyak puasa tetapi tidak mencegah kemaksiatan. Banyak. Model ngabuburit jeung ngabibirit. Dulu iya. Ngabuburit sore-sore. Motor. Iya. Tapi sasaran yang dilihat adalah birit banget. Nah ini mudah-mudahan puasa kita berdaya pencegah, berdaya pengendali diri untuk maksiat. Ini ada sebuah cerita. Karena yang puasa itu, orang yang puasa hanya Allah yang tahu. Orang lain nggak ada banyak yang tahu. Sebab apa? Dari action itu. Kalau puasa, ya mau puasa. Dan sengaja, lemas-lemasin gitu kan. Supaya dia ya Allah, artinya memprotek diri kita bahwa Allah lah yang mengetahui kita. Di mana saja kita berada, kita tidak akan berbuat karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka tatkala ada
yaumu shaumi ahadikum, hari-hari berpuasanya seseorang, fala yarfus, lihat tidak di footnote-nya, al-fuhsyu fil qaul, jangan berbahasa, berkalam, bertutur kata yang jelek dan kotor. Yang jelek itu tidak ada pilihan kata-kata, kata-katanya kata-kata kasar. Yang kedua, kata-kata diungkapkan dengan dorongan marah. Dan yang ketiga, kata-kata yang cenderung nyerempet-nyerempet pada masalah seks, mukaddimah seks. Ya bos. Wala yashab ay la yasir, tidak berkata keras suaranya atau sampai menjerit-jerit. Dan la yajhal, lihat footnote-nya, ay la yasfi, tidak bodoh. Artinya apa? Tidak sembrono kata-katanya. Goblok dia, homo dia, anjing dia, kasar. Enggak. Kasar kan udah kasain. Kita harus punya daftar sebagai laki-laki. Apabila berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 7 hari, itu ada kata-kata yang harus dihilangkan dari cara berkomunikasi kita. Misalnya, lu goblok, coret, lu anjing, lu jelek. Terus 1 hari itu sanggup kita menghilangkan 7 kata-kata yang jelek. Nah itulah kita terus keluar daripada puasa, maka yang dicoret itu tidak terulang lagi dalam keseharian. Nah ini baru insya Allah puasanya itu yang disebut apa? Idul Fitri. Ya, nanti Idul Fitri kita bahas tersendiri, ada 2 pengertian. Itu walayat. Fa in syatamahu ahadun, maka jika terjadi syatamahu ahadun, salah seorang saling mendampar, saling menghujat, ngomong kata caplak, kata syatamahu, nyari kanan, qatalahu, atau salah seorang mau saling bunuh, qatalahu. Maka orang yang sadar yang sedang puasa itu harus bisa menghentikan. Menghentikan dengan cara apa? Dengan cara kata-kata. Apa? Ini shaim, ulah ributan. Puasa ini. Sampai dipakai puasa apa? Mengingatkan. Ingat puasa apa hari itu? Kayak ini, kayak di haji itu nggak ada sabar. Karena apa? Harus dikerjakan sesuai dengan timingnya, dengan waktunya, sesuai dengan pekerjaannya. Maka berduyun-duyun. Jangan di situ sabar, ketinggalan bakti. Nah, apa yang ada? Kalau ada marah, haji, ikut suasana haji, udah marah-marah, sengaja diinjak dia, enggak, aduh. Haji. Puasa kan. Jadi kalau suasana puasa, tatkala ribut-ribut, ya ini soib. Puasa, udah ributan. Karena apa? Puasa adalah identik dengan mengendalikan hawa nafsu, termasuk mengendalikan emosi marah. Itu salah satu keunggulannya. Walladzina nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat
yang Nabi Muhammad itu ada di dalam kekuasaannya zat Allah, maksudnya la khulufu babi swadimi atyabu indallahi yawmal qiyamati berrijal muslim. Bau lam di situ itu adalah lam ibtida, lam maudi'atul qasam. Artinya maudi'atul qasam itu setara dengan sumpah, setara dengan kata inna, setara dengan demi Allah. Itu L seperti itu. La hulufu pasti bau, kurang sedapnya mulut seorang yang berpuasa mungguhin Allah itu artinya lebih wangi. Yaumal kiamati nanti di hari kiamat berihil miski dari kasturi, dari minyak kasturi, minyak bagaimana rihil miski itu misik, minyak misik. Kemudian airnya minyak misik. Yang bagus mah miskul abyad, minyak misik putih. Kalau belum hidup mah ada, enggak sedang. Capnya cap kolot. Apa jadi kolot? Kita langsung mati minyak wangi, misik hidung. Lamun pakai minyak gitu ya. Minyak angin, eta cap lampak. Cap lampak. Iya, cap